Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Maram min Adilatil Ahkam. Hadis 100 sampai 104 masih di Toharo, tepatnya di babu adabu qadha'il hajati. Utawi iki iku bab kang nerangake teta krama nekane hajat nguyung ngising. Hadis 100 wa akhraja Tabarani an-nahya ing nyegah an qadha'il hajati. Saking nekani hajat yaiku nguyuh ngising tahtal asjari ing dalem ngisore wit-witan al musmirati kang ana wohe. Wadhahati lan pinggire an-nahari kali al-jari kang mili min hadis Ibnu Umar bisanatin dhaifin. Dan dikeluarkan oleh Tabarani hadis larangan buang air besar di bawah pohon yang berbuah dan di tepi sungai yang mengalir. Dari hadis Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Hadis 101 wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahawata tatkala ngising ar-rajulani sapa wong lanang loro falyatawara mongko becik ngumpeta kulu wahidin sapa saben-saben suwiji minhuma saking kulon saking ar-rajulani an sahibihi saking kancane kulon wala tahaddatsa lan aja omong-omong sapa rajulani fa inna maha mongkostuhune Allah taala iku yamkutu bentuk Allah Ta'ala ala dzalika ing atase mengkono-mengkono. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Sakani wa Ibnul Qattani wa huwa ma'lulun. Dari Jabir radhiyallahu an ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang buang air besar, maka hendaklah tiap-tiap seorang dari mereka berlindung dari yang lain. Dan janganlah mereka berkata-kata karena Allah murka dengan yang demikian. Diriwayatkan dia hadis oleh Ahmad dan disahkan dia oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Qatan, tetapi ia itu maklul. Hadis 102 wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ojo ndemek temen sapa ahadukum salah siji sira kabeh zakarahu ing zakare ahad biyaminihi kelawan tangan tengene ahad wa huwa hale utawi ahad iku ya bulu nguyu ahad wala tamassah lan aja ngusap utawa nguwil ahad minal kholai saking ngising biyaminihi kelawan tangan tengene ahad walayatan nafas lan ojo ambekan sapa ahad fil inai ing dalem wadah. Muttafaq alaihi wa lafdzul li muslimin. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang dari kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya pada waktu kencing, dan janganlah ia bercedok dengan tangan kanannya, dan janganlah ia bernafas di dalam wadah atau bejana. Muttafaq alaih, tetapi lafaz itu bagi Muslim. Di waktu kencing dilarang kita pegang kemaluan dengan tangan kanan, dan tidak dilarang kita memegangnya dengan tangan kiri. Dilarang kita bersihkan bekas buang air besar dengan tangan kanan, tidak dilarang kita bersihkannya dengan tangan kiri. Kalau kita hendak bersihkan bekas kencing dengan batu, yaitu istinja, kertas, atau lainnya, terpaksa kita memegangnya dengan tangan kanan dan bersihkan dengan tangan kiri. Ini tidak terlarang karena yang terlarang itu ialah memegang waktu kencing dan bukan di lain waktu. Selanjutnya hadis 103. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata ing yen to madhep kita ing kiblat
biha itin kelawan ngising au baulen utawa nguyuh au anastanjia utawa yen to sesuci kita bilyamini kelawan tangan au anastanjia utawa yen to peper kita biakola kelawan luwih sithik min salah sate saking telu jaren pira-pira watu au anastanjia utawa yen to peper kita pira jien kelawan teledong au azmen utawa balung rawahu Muslim. Dari Salman radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah larang kita menghadap kiblat pada waktu berak atau kencing, atau kita beristinja dengan tangan kanan, atau kita beristinja dengan batu yang kurang dari 3, atau kita beristinja dengan tai binatang atau tulang. Diriwayatkan hadis oleh Imam Muslim. Selanjutnya hadis 104. Walisab'ati an Abi Ayyub radhiyallahu an fala tastaqbilu mongko aja madhep sira kabeh alqiblata ing kiblat wala tastadbiruha lan nyingkura sira kabeh biruha ing kiblat biha itin kelawan ngising au baulen utawa nguyuh walakin syariku lan tetapi ne madhep ngetan utawa madhep sisih au gharibu utawa madhep ngulon utawa madhep ngiwah sira kabeh. Dan bagi 7 imam ini maksudnya itu Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Dan janganlah kamu menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya pada waktu berak dan kencing, tetapi menghadaplah ke kanan atau ke kiri. Selain dari 2 hadis yang sahih yang melarang kita menghadap atau membelakangi kiblat waktu berak atau kencing, ada beberapa riwayat pula yang sahih yang tidak tersebut di sini menerangkan bahwa Jabir pernah lihat Rasulullah SAW kencing dengan menghadap kiblat. Yang kedua yaitu Ibnu Umar lihat Rasulullah SAW buang air besar dengan membelakangi kiblat. Dan yang ketiga Ibnu Umar lihat kakus Rasulullah SAW di rumah Hafsah menghadap kiblat. Yang keempat Ibnu Umar pernah kencing menghadap kiblat dengan berdindingkan kendaraan, dan waktu ditanya ia jawab bahwa Rasulullah SAW larangan itu ialah kalau di tempat terbuka. Oleh sebab keterangan-keterangan itu berlawanan, maka buat mengambil keputusan di dalam hal ini ada 2 macam. Pertama, thariqatul jami', yaitu jalan memakai semua keterangan, yaitu kita anggap bahwa larangan itu di tempat terbuka, tidak di tempat yang berdinding atau tertutup. Dan yang kedua dengan cara thariqatul jami' juga, tetapi dengan menganggap bahwa larangan itu bukan larangan haram tetapi larangan makruh. Pada pandangan saya, cara yang pertama itu lebih baik dan lebih cepat. Bersuci dari buang air itu ada 2 macam, yaitu dengan air dan dengan batu atau istinja kalau kita kenal. Bersuci dengan air telah maklum, adapun bersuci dengan batu ulama berlainan faham. Yang pertama perlu dengan batu sekurangnya 3 buah untuk 3 kali sapu.
Dan yang kedua, boleh dengan satu batu yang mempunyai 3 tempat atau 3 penjuru yang dapat dipakai buat 3 kali pembersihan. Golongan ini memahami bahwa maksud Rasulullah ialah membersihkan 3 kali, bukan 3 pembersih. Yang ketiga, boleh dengan yang lain dari batu, asal dibersihkan 3 kali. Karena yang Rasulullah larang ialah membersihkan dengan tai binatang atau tulang, jadi selain dari 2 ini tidak terlarang. Sebabun Rasulullah sebut batu karena biasanya batu itu lebih mudah didapati daripada yang lainnya. Shadaqallahul alim.